Halo, apa kabar anak-anakku kelas 10 TKJ ya? Kelas 10 TKJ, nama Bapak Taufik. Di kelas 10 TKJ, Bapak mengajar dua mapel nanti. Yang satu komputer dan jaringan dasar, yang kedua pemrograman dasar. Nah, yang akan Bapak bahas hari ini, di video kali ini, adalah pemrograman dasar. Itu nanti akan kalian pelajari pemrograman dasar. Oke, sebelumnya Bapak mau ngingetin lagi dan lagi, jaga terus kesehatan. Banyak makan vitamin, walaupun jangan banyak-banyak. Nggak makan nasi tapi makan vitamin terus juga nggak bagus. Overdosis nanti, ya. Rajin minum vitamin, rajin minum suplemen, jaga kesehatan, jangan nongkrong, jangan main. Pesan Bapak sih cuma itu, supaya apa? Kalian tetap sehat. Kalian bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Dan Bapak ucapkan juga selamat datang nih. Selamat bergabung di keluarga SMK Purnama 1 Jakarta buat kelas 10 TKJ nih ya. Oke, Bapak mengajar 2 pelajaran. Di pelajaran pemrograman dasar, mungkin ini sangat amat baru ya buat kalian ya. Di SMP kalian mungkin pernah mempelajari atau menggunakan komputer ya. Dan mungkin kalian juga pasti udah tahu lah komputer itu apa kan. Nah, di dalam komputer itu banyak terdapat program-program atau aplikasi. Seperti apa? Misalnya aplikasi bawaan dari Windows, Paint. Mungkin kalian tahu nih Paint. Paint apa Pak? Buat gambar tuh, yang bisa dicoret-coret. Atau dari Microsoft, apa? Microsoft Office. Nah, itu adalah sebuah aplikasi. Itu adalah sebuah program. Terus Pak, apa hubungannya Pak? Yang akan kita pelajari itu bagaimana ya? Atau kalkulator tuh di Word ya, di Windows ada kalkulator kan. Nah, kita akan mencoba, kita akan mempelajari, kita akan sharing, kita akan diskusi bagaimana membuat aplikasi seperti itu. Misalnya kita buat kalkulator nanti. Itu nanti akan kita pelajari di pemrograman dasar yang Bapak ampu atau Bapak ajar. Itu. Terus Pak, itu kayak gimana sih Pak? Nanti belajarnya Pak? Di lab ya Pak? Apa di kelas Pak? Makanya apa aja sih Pak? Oke, tenang dulu, sabar dulu. Bapak jelasin satu persatu ya. Kira-kira bayangan yang akan kalian pelajari itu nanti, untuk KIKD-nya di pertemuan selanjutnya bakal Bapak bahas ya. Bapak kasih pengenalannya aja dulu. Yang jelas kalian nanti menggunakan komputer atau menggunakan HP yang speknya cukup, tapi kalau nggak cukup ya nggak bisa. Minimal komputer atau laptop lah, nggak perlu tinggi-tinggi speknya, standar saja. Spek tahu kan, spesifikasi. Oke. Terus kita bakal ngoding. Pak, ngoding itu apa? Ngoding ya, gini loh. Dalam setiap program atau aplikasi, katakanlah kalkulator, itu sebenarnya di dalamnya itu terdapat banyak perintah. Berarti aplikasi itu apa Pak? Aplikasi itu sebenarnya kumpulan-kumpulan dari sebuah perintah. Perintah itu apa sih Pak? Perintah nih, misalnya Bapak nyuruh kamu nih, tolong dong tulisin ke depan. Nah, itu adalah sebuah perintah untuk kamu menulis sesuatu di depan. Nah, itu perintah. Terus Pak, tadi maksudnya kumpulan-kumpulan perintah itu apa Pak?
ya berarti di situ terdapat banyak perintah yang bisa kamu jalankan di dalam aplikasi. Pak, masih bingung, Pak? Oke, gampangnya gini nih. Aplikasi kalkulator lagi balik ya. Kamu bisa pencet nih, satu kamu pencet, satu. Terus pencet tambah. Pencet lagi 2. Terus pencet lagi, sama dengan muncul angka 3, ya kan? Nah, proses di dalam aplikasi tersebut itu berarti kamu menjalankan pertama, perintah untuk mengeluarkan angka 1, karena 1 yang kamu pencet. Keluar tuh angka 1, jebret. Komputer, bahasanya ini ya, komputer, tolong dong keluarin angka 1, keluar, jebret. Oke, itu perintahnya yang pertama. Perintah selanjutnya kamu mencet tambah, ya kan? Keluar lagi tuh perintahnya, komputer, yang 1 tadi ditambah dong, keluar tambah plus. Perintah itu 2. Perintah selanjutnya kamu pencet 3 nih. 2, kamu pencet 2. Itu perintah lagi, komputer, nih tolong lagi dong keluarin angka 2. Oke, kata komputer gitu kan. Nah, udah keluar tuh 1 tambah 2. Sampai situ komputer berhenti bekerja. Kenapa? Kamu belum tambahin perintah yang lain. Sama dengan. Oke, ketika kamu pencet sama dengan, perintahnya itu datang lagi dari kamu. Kamu pencet nih sama dengan, komputer, tadi 1 tambah 2 dong, tunjukin hasilnya. Nah, dari perintah tersebut komputer itu akan memproses. Gitu, diproses nih. Oh, berapa sih 1 tambah 2? Oh, hasilnya 3. Nih bos, hasilnya 3 bos. Itu keluar dah angka 3. Jadi nanti di pemrograman dasar itu kita akan coba nih buat perintah-perintah, namun semuanya terstruktur. Oke, perlu Bapak ingat nih ya, perlu Bapak ingatkan, dalam sebuah pemrograman itu harus jelas. Pak, maksudnya gimana, Pak? Perintah itu harus jelas. Misalnya Bapak ngasih perintah, nak, ambilkan sapu di belakang pintu. Nah, itu kan jelas kan? Atau, nak, ambilkan sapu di belakang pintu sebelah kanan kamu. Itu kan jelas. Sebelah kanan kamu ada pintu, ada sapu, itu yang kamu ambil. Itu jelas. Nah, kalau misalnya perintahnya kayak gini, nak, ambilin pensil. Itu kan kalau di komputer itu akan bingung dia. Ambilin pensil. Pensil di mana? Ambil apanya? Harus nyari kemana? Itu kalau di pemrograman. Kalau jelas kayak tadi, itu akan diproses nantinya. Oke, jadi perintah harus jelas. Kedua, harus terstruktur. Maksudnya gimana, Pak? Terstruktur, Pak. Ada urutannya. Logikanya seperti ini. Kamu mau membuat kopi saset. Maaf nih Bapak sebut merek. Katakanlah white coffee. Kopi kotoran luwak, ya. Kamu mau buat itu. Kan ada urutannya dalam pembuatannya. Kamu buka laci, ya kan? Kamu ambil kopi yang masih disaset, tutup laci, ya kan? Ambil gelas, taruh. Kalau yang nggak punya dispenser, kamu pasti masak air dulu. Kalau yang punya, kamu colokin dulu, pastiin dia nyala. Kamu buka kopinya, kamu tuang ke gelas, ya kan? Kamu buang nih, sasetnya udah. Selanjutnya kamu tuang air panas. Nah, itu berurut dia, terstruktur. Coba bayangin kalau misalnya urutannya ngaco. Kamu ambil kopi, ya, kamu tuang, kamu taruh kopinya ke gelas, belum dibuka. Kamu tuangin air panas, ya. Terus kamu aduk, baru kamu buka kopinya. Kan ngaco jadinya. Bisa diminum gak kopinya? Tentu gak bisa. Nah,
Di pemrograman pun seperti itu. Jadi nanti perintah-perintahnya itu akan jelas, akan terstruktur dari perintah satu ke perintah lain. Nah, terus apa sih Pak yang akan kita pelajari lagi? Kita akan belajar namanya algoritma. Waduh Pak, itu MTK ya Pak? Bukan. Algoritma itu bukan MTK, tapi ada sangkut pautnya. Kenapa? Karena kita nanti akan memperhitungkan menggunakan logika. Itu. Maksudnya gimana Pak? Aduh, nggak jelas banget nih Pak, saya bingung Pak. Oke, gini. Logika itu atau algoritma itu adalah sebuah, dalam istilah bahasanya ya, adalah sebuah penyelesaian daripada masalah. Misalnya ada masalah. Nah, si algoritma ini adalah sebuah solusi untuk penyelesaian. Berarti yang akan kita buat nanti adalah benar, penyelesaian. Gitu. Pak, kasih contoh yang gampang dong Pak, kayak tadi Pak. Ini nih contohnya nih. Misalnya nih, ada satu gelas berisikan gelas A nih ya, gelas A di tangan kiri Bapak nih, berisikan air kopi. Air kopi, kopinya kopi hitam lagi, gelap banget kan, kental lagi kopinya. Nah, yang di gelas kedua Bapak nih, ini gelas A ya, ini gelas B. Oke, ada air susu. Susunya susu kambing warna putih. Yang putih susunya bukan kambingnya. Ya. Oke, ada air susu. Terus Pak, oke, ada permasalahan dari kedua gelas tersebut. Bapak nih ya, pengen susu yang ada di gelas B, nih yang di kanan, pindah ke gelas A. Pindah ke gelas ini susunya. Tanpa harus tercampur kopi dan susunya, walaupun kopi susu tuh enak. Tapi Bapak lagi gak pengen, Bapak maunya pindah aja. Gimana Pak caranya Pak? Susah dong. Kalau dituang kecampur susu sama kopi. Sebaliknya juga gitu Pak. Saya tuang ke sini kecampur juga ke susu. Gimana dong Pak? Nah, kita buatkan sebuah algoritma. Gimana caranya? Kita mainkan logika kita. Iya ya, tadi kalau kita campur gitu aja pasti kecampur, nggak mungkin pindah. Oh, saya ada ide Pak. Ambil gelas lagi aja Pak. Oke, kita ambil gelas. Taruh, ada 3 gelas. Gelas kopi, gelas susu, gelas kosong. Ya, kita tuangin kopi ke gelas kosong. Slur. Gelas kopi sudah kosong. Ya, kita pindahin susu ke gelas kopi. Sur. Ini udah jadi gelas susu nih. Gelas susu kosong tapi gelas susu yang sebelumnya ya kosong. Nah, kopinya di mana Pak? Masih di gelas yang ketiga, yang tadinya kosong. Pindahin ke gelas yang sebelumnya susu. Ser. Dan ini buang, hilang. Udah pindah susunya. Ya kan, susu dan kopi sudah pindah. Itu adalah perumpamaan dan contoh dari sebuah algoritma penyelesaian. Terus apalagi sih Pak? Misalnya gini lagi. Kamu lapar, belum makan dari siang, padahal sekarang baru jam 1:30, tapi udah lapar lagi. Nah, di dapur kamu ada Indomie. Enak banget kan, Indominya Indomie ini lagi, ayam Indomie goreng. Tuh Bapak suka banget tuh, kapan-kapan berarti kalau udah masuk bawain Bapak Indomie goreng ya. Selera aku. Oke, skip ya. Nah, ada Indomie goreng. Terus gimana Pak? Ya kamu buatin algoritmanya. Gimana Pak? Apa hubungannya sih Pak? Perut lapar sama Indomie Pak? Itu ada hubungannya. Kalau kamu makan terkenyang. Enggak. Dengan pelajaran kita gini, algoritmanya berarti kamu bisa buatkan tuh rentetan perintah. Apa aja perintahnya? 1, perintah pertama, ambil Indominya.
Oke, udah ada tuh perintah pertama, ambil Indomie. Katakanlah Indominya di laci. Oke, perintah pertama, ambil Indomie di laci. Perintah kedua, siapkan panci. Taruh di atas kompor. Nah, itu perintah kedua tuh. Taruh. Perintah ketiga, tuang air yang bersih tapi. Kalau nggak bersih nanti sakit perut. Ya, tuang yang bersih. Nah, itu perintah 3 tuh. Perintah keempat, nyalain kompor. Perintah kelima, buka saset kopinya atau plastik kopinya. Ya. Perintah keenam, jika, nah ada kalimat lagi nih, jika nih. Jika air sudah mendidih, masukkan mie-nya ke dalam air. Jika pertama tuh ada kalimat jika ya. Kalau kamu pernah belajar Excel itu ada namanya if. I dan F, if, jika. Oke, lanjut. Perintah ke selanjutnya, kamu buka saset bumbu. Nah, udah dibuka, kamu tuang ke, salah. Ambil dulu piringnya ya. Perintah sebelumnya nih ya. Ambil piring, lanjut ke buka saset bumbu. Bumbu buka, kamu tuang semua. Oke. Ada lagi perintah jika. Nah, jika mie sudah matang, nah, angkat dan tiriskan. Kamu tiriskan. Selesai, kamu tuang ke mie, ke bumbu piring yang ada di piring. Kamu aduk. Dan selesai. Tinggal dinikmati. Nah, rentetan-rentetan itu adalah sebuah algoritma yang nantinya akan kita terapkan di dalam sebuah program. Oke, walau agak membingungkan, tapi coba tolong pahami ya. Ya nak ya. Nak. Pahami ya. Oke. Kalau bisa dipahami, ada yang bingung, kamu tanya aja ke bapak. Gak apa-apa. Kalau ini tanyanya ke bapak aja, jangan ke yang lain. Atau mungkin nanti ada yang namanya Bapak Rahmat. Nah, itu boleh juga kamu tanya. Atau Ibu Ulfa mungkin, jangan. Ntar kamu nanya yang aneh-aneh kalau ke Ibu Ulfa. Oke, kalau bisa sih kamu lebih deket ya nanti ya. Ke Ibu Ulfa kamu kenalan gak apa-apa, minta nomornya, curhat apa aja. Bu Ulfa itu biasanya siap menerima curhatan seperti itu. Oke, nanti kamu akan kenal kok yang namanya Bu Ulfa, baik, cantik, gak apa-apa. Oke, mungkin itu gambarannya aja ya. Segitu aja dulu. Di next video nanti kita akan lebih bahas mendetail. Terus mungkin nanti akan ada tugasnya. Nah, Bapak harap nih, siapkan aja nih. Kalau bisa kamu siapkan laptop atau HP yang support ya. Kebanyakan sih yang support tuh Android. Kalau iPhone 6s kayak punya Bapak nih, kadang suka susah nyari aplikasinya. Udah gitu mahal kan HP-nya. Mudah-mudahan kamu cari aja yang support lah ya. Kalau bisa sih laptop atau komputer. Gak apa-apa, gak usah mahal-mahal. Gak usah kayak laptop Bapak. Walaupun Bapak gak punya laptop. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Tetap tonton video Bapak. Tetap semangat. Jangan banyak nongkrong. Bye.